Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik. Sungguh boleh kemudian tetap menikmati akan damai sejahtera Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Mari saat ini kita boleh mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam temu doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita untuk fokus memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan di dalam temu doa hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita memulai akan temu doa kita ini dengan doa ucapan syukur. Bersyukurlah apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan secara pribadi, dari hati kita, seluruh hidup kita. Berdoalah, bersyukurlah. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kebaikan-Mu. Dan kami tahu itu semua karena anugerah. Tolong kami Tuhan untuk terus mengasihi-Mu dengan berusaha semakin mengenal Engkau. Kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Untuk kemudian hidup kami boleh semakin mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terus bersama-sama berjuang, berusaha untuk hidup kita terus bertumbuh di dalam kasih. Semakin mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kasih itu boleh menuntun dan menolong kita untuk juga boleh dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian yang berkata, bertumbuh dalam kasih. Mari dengan bersuka cita kita angkat pujian ini. Karena kita tahu kalau kita bertumbuh itu memang karena kasih Tuhan bagi kita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari bersama-sama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa,
terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Jemaat sekalian, firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 136 ayat 3-4. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kita umatnya, anak-anaknya, boleh terus menaruh hati kita yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita kembali boleh terus mengingat kebaikan Tuhan dan hidup di dalam segala anugerah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga ini, kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kemudian masuk di dalam doa-doa yang ada nantinya. Sebelum Tuhan, kami menaikkan beberapa pokok doa Tuhan, kiranya yang menolong kami terlebih dahulu. Untuk benar-benar kami menyadari betapa ya Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan. Menyadari betapa kami tidak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Demikian jugalah Tuhan ketika kami masuk di dalam temu doa pada hari ini. Tuhan yang menolong kami. Ada satu sikap hati yang jelas di hadapan-Mu. Kami datang karena kami tahu kami perlu Tuhan. Kami mencari Tuhan. Ada banyak hal ya Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Suka dan duka kami alami itu mungkin setiap hari. Dan dalam segala hal yang kami alami itu sungguh kami menyadari kami butuh Tuhan. Karena itu Bapa, lebih jauh lagi dalam temu doa ini kuasailah hati, pikiran kami Tuhan. Agar sungguh-sungguh kami terfokus pada Tuhan. Untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami ini, permohonan kami ini Tuhan. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kekuatan hidup kita itu ada di dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menopang akan setiap ciptaannya, terlebih kita umatnya. Dan biarlah kita boleh terus berharap pada Tuhan. Dalam Yesus, hanya dalam Yesus kekuatan di hidup kita.
seru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. mari kita masuk dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bersyukur ketika memasuki bulan Oktober ini, gereja boleh mengadakan bulan keluarga yang secara khusus untuk kemudian kita boleh lebih lagi mengenal, mengetahui tujuan Tuhan, maksud Tuhan di dalam kemudian mengadakan keluarga-keluarga. Tuhan membentuk keluarga demi keluarga, terutama keluarga Kristen. Dan karena itu di dalam bulan keluarga di gereja kita, mari kita berdoa. Kiranya di bulan ini menjadi sebuah bulan bagi keluarga untuk sungguh bisa kembali lagi pada dasar kebenaran firman Tuhan. Dan menghidupi nilai-nilai keluarga yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara, kita bersyukur dan kita berdoa pada Tuhan untuk bulan keluarga ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Ada satu kesempatan ya Tuhan bagi gereja-Mu, jemaat-Mu di Kalam Kudus Surakarta ini. Untuk kemudian kami boleh mengadakan ya Tuhan bulan keluarga yang secara khusus untuk berbicara tentang keluarga yang diinginkan, yang indah di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, dalam kesempatan yang ada kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang ada khususnya di Gereja Kalam Kudus Surakarta ini. Sungguh mau mengikuti setiap pembelajaran-pembelajaran yang ada, pembinaan-pembinaan yang ada. Firman Tuhan kemudian yang disampaikan. Tuhan kiranya menolong, kiranya Tuhan memberkati. Melalui kemudian semua hamba-hamba-Mu, setiap acara yang ada, anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah sungguh Tuhan keluarga-keluarga di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta khususnya semakin kuat di dalam Tuhan untuk boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua untuk yang pria. Sekali lagi untuk yang pria. Berdoa untuk setiap keluarga di gereja kita. Supaya memiliki perspektif bahwa keluarga merupakan salah satu wadah atau sarana untuk pembentukan dan pertumbuhan karakter makin serupa Kristus. Untuk yang perempuan, berdoa untuk setiap orang tua supaya diberikan hikmat dan kekuatan untuk mengasihi, mendidik, dan mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba mau berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga khususnya di momen bulan keluarga ini. Di dalam banyak kesempatan sungguh Tuhan, biarlah kemudian setiap keluarga yang ada boleh mendapatkan perspektif yang benar di dalam kemudian terang firman Tuhan. Bahwa keluarga ya Tuhan adalah kemudian tempat di mana setiap anggota yang ada dibentuk,
diproses oleh Tuhan untuk kemudian semakin menyerupai Kristus. Sungguh Tuhan, karena itu Engkau menolong, memberkati dalam setiap peristiwa apapun yang terjadi Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang berkarya dalam hidup mereka, baik itu lewat orang tua, lewat anak, lewat pasangan yang ada. Tuhan memberkati lewat setiap anggota, semua yang ada dalam rumah. Biarlah saling membentuk satu dengan yang lain di dalam kasih akan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, sungguh satu kerinduan bahwa kemudian keluarga-keluarga yang ada ini ya Tuhan, sungguh kemudian semuanya dibentuk untuk semakin menyerupai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Engkau penuh kuasa. Ya Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kembali kita masuk dalam doa-doa kita yang ada. Kembali mari yang pria, mari kita berdoa untuk setiap anak dalam keluarga Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Biarlah mereka boleh belajar dan semakin memahami untuk sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi orang tua seperti yang Tuhan perintahkan. Untuk yang wanita, berdoa untuk setiap anggota keluarga. Untuk bisa bertumbuh dalam kerendahan hati, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Dan tidak hidup mementingkan diri sendiri dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba sungguh berdoa untuk setiap anak-anak dari setiap jemaat yang ada. Mereka yang sedang bertumbuh di dalam kemudian kehidupan mereka secara fisik, secara mental mereka. Tuhan terlebih secara kerohanian mereka. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati ya Tuhan. Agar anak-anak ini dalam lewat didikan, lewat keluarga, lewat orang tua, lewat sekolah, lewat gereja. Anak-anak ini sungguh-sungguh boleh memahami betapa pentingnya untuk boleh menjadi anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tua. Karena itu Bapa, ketika orang tua berdoa demi anak-anak mereka, kami pun dari sini memohon, dengarkan Tuhan, berkati ya Tuhan. Dan setiap firman, setiap kebenaran yang disampaikan kepada anak-anak ini, Engkau berkati ya Tuhan. Agar sungguh kebenaran itu tertanam dalam hati pikiran mereka, berkuasa atas hati pikiran mereka. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi dan menghormati orang tua mereka. Tuhan menolong. Bahkan ketika nanti mereka sukses, ketika besar nanti, mereka tidak pernah melupakan orang tua, tapi tetap terus hidup mengasihi orang tua. Terima kasih Bapa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi setiap kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Pergumulan atau mungkin rencana hidup, cita-cita, harapan. Kalau kita sedang mungkin dalam kesesakan saat ini, mari kita boleh bawa itu pada Tuhan. Dengan rendah hati setiap kita sungguh mencari Tuhan dan menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Berdoalah. Berdoalah.
Bapa di dalam sorga, terima kasih. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Bagaimanapun kondisi rumah tangga kami, bagaimanapun kondisi keluarga kami, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kerinduan Tuhan yang begitu mengasihi kami, tolong taruh dalam hati pikiran kami Tuhan. Bahwa Engkau selalu ingin memulihkan kondisi kami. Secara pribadi maupun rumah tangga kami, keluarga kami. Tidak ada hal yang terlalu sulit buat Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu memberatkan Tuhan untuk menolong setiap kita. Setiap kami sungguh ya Tuhan membutuhkan Engkau. Tuhan menolong. Tolong ya Tuhan Engkau melihat setiap keluarga yang saat ini bergumul. Kasih dan rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu kiranya memenuhi setiap keluarga-keluarga yang berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari saatnya bagi kita untuk belajar kembali pada kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita untuk melangkah. Tuhan menyertai kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari mempersiapkan diri kita mengangkat pujian Aku dan Seisi Rumahku. Kami akan memuji, memuliakan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk menerima semuanya itu. Bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan
seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, di bulan keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini, kami sebagai keluarga ingin berkomitmen membaharui kembali tekad dan janji kami di hadapan Tuhan, untuk menata kembali kehidupan keluarga kami. Sehingga kehidupan keluarga kami ya Tuhan boleh menjadi sebuah kehidupan keluarga yang tidak berjalan begitu saja apa adanya. Tapi betul-betul sebuah kehidupan keluarga yang boleh menggenapi maksud dan tujuan Tuhan atas keluarga. Boleh menjadi sebuah keluarga yang berkenan di hati-Mu dan juga yang menjadi berkat bagi sesama kami. Pimpin dan tolong kami untuk kami sama-sama boleh merenungkan akan sebagian kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengakui saudara bahwa kita itu dibesarkan dan dibentuk lebih banyak oleh nilai-nilai dunia ini ketimbang dibentuk oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saudara mungkin kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, kita mungkin sudah mendengarkan firman Tuhan ratusan kali di dalam hidup kita. Tetapi saudara, seringkali ada nilai-nilai hidup, konsep-konsep dunia ini yang sayangnya masih kita pegang erat-erat, masih kita simpan di dalam hati kita di tempat yang paling aman, dan kita tidak ingin area itu disentuh dan diubah oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu saudara konsep pemikiran yang keliru, yang ingin kita sama-sama pikirkan, sama-sama kita renungkan di dalam bulan keluarga ini adalah saudara, mungkin saudara pernah mendengar istilah atau ungkapan ini, yang kelihatannya begitu rohani, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah konsep nilai, mindset yang keliru tentang kehidupan keluarga dan pernikahan. Saudara-saudara, di dalam salah satu bukunya, Pendeta Dr. Paul Gunadi, saudara, mengatakan kalimat seperti ini. Pandangan yang terdengar sangat rohani, tetapi sebenarnya keliru tentang keluarga, tentang pernikahan. Pandangan ini berkata, Tuhan mengaruniakan pernikahan yang bahagia buat anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar ungkapan ini. Atau mungkin saudara sampai dengan saat ini sekalipun sudah puluhan tahun menjalani hidup pernikahan, saudara masih memiliki mindset, memiliki pola pikir seperti ini. Saudara-saudara, pandangan ini keliru oleh karena saudara pandangan ini sangat meninggikan peran Allah di dalam kehidupan keluarga, tetapi di sisi lain mengabaikan bagian peran dan tanggung jawab yang harus manusia ambil di dalamnya. Saudara-saudara, kita harus menyadari saudara kehidupan pernikahan
itu tidak sama dengan pengalaman lahir baru atau pengalaman keselamatan yang kita alami di dalam Kristus. Pengalaman keselamatan atau pengalaman lahir baru di dalam hidup kita, saudara, itu adalah murni 100% merupakan karya anugerah Allah di dalam hidup kita. Kita dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa melahirbarukan diri kita sendiri. Keselamatan itu adalah murni 100% merupakan karya anugerah Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada sedikit pun andil kita di dalamnya, sumbangsih kita di dalamnya. Semuanya itu adalah karena anugerah karya Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi saudara, jangan lupa ketika kita berbicara di dalam konteks hidup keluarga maupun hidup pernikahan, maka ini adalah sesuatu yang bersifat sinergisme, yaitu melibatkan peran Allah, tanggung jawab Allah di dalamnya, tetapi juga melibatkan peran dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan keluarga dan menjalani kehidupan pernikahan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, tanpa sadar saudara, mindset atau pola pikir kita yang keliru tentang pernikahan dan tentang hidup keluarga membuat kita sebenarnya menjalani kehidupan keluarga bukan berdasarkan standar-standar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita menjalani kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga berdasarkan standar, ekspektasi, ukuran-ukuran kita sendiri. Saya ingin memberikan contoh, saudara, tanpa sadar mungkin kita melakukan manipulasi di dalam pernikahan kita. Tanpa sadar, saudara, kita berusaha untuk mengendalikan pasangan kita, mengendalikan suami kita, istri kita, anak kita, saudara, untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Dan kita tidak memahami sebenarnya apa tujuan Allah ketika Dia menetapkan institusi keluarga dan pernikahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, contoh yang pertama, saudara, mungkin saudara pernah juga mendengar istilah ini. Konsep yang keliru di dalam relasi pernikahan. I need you to make me happy. Saya butuh kamu untuk membuatku bahagia. Saudara-saudara, kelihatannya ini adalah sesuatu yang baik, kelihatannya ini sesuatu kalimat yang tidak salah. Kita berpikir suami kita tercipta untuk saya sebagai seorang istri. Kita pikir istri saya tercipta untuk saya sebagai seorang suami. Saudara-saudara, pemahaman seperti ini membuat kita menjadikan suami kita, menjadikan istri kita sebagai sumber kebahagiaan dan sumber kepuasan yang tertinggi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita menjadikan pasangan kita, saudara, sebagai sumber kebahagiaan, sumber kepuasan hidup yang tertinggi di dalam hidup kita, maka percayalah saudara, kita akan banyak mengalami luka-luka hati dan mengalami kekecewaan-kekecewaan di dalam hidup ini. Saya tidak berarti saudara kita tidak perlu memiliki ekspektasi atau harapan terhadap pasangan kita, terhadap suami atau terhadap istri kita. Tetapi saudara, Alkitab dengan jelas sekali mengajarkan satu prinsip penting kepada kita. Kita tidak boleh menjadikan ciptaan, menjadikan manusia, menjadikan materi, menjadikan apapun juga di luar diri Allah sebagai sumber kebahagiaan dan sumber kepuasan yang tertinggi di dalam hidup kita. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena hanya Allah lah yang menciptakan hidup kita, yang mampu memberikan kepuasan dan mengisi lubang kekosongan yang ada di dalam hati saudara dan saya. Selanjutnya, saudara, kita juga harus melihat yang harusnya terjadi, saudara, di dalam kehidupan pernikahan itu adalah kita jangan menganggap pasangan kita itu, saya butuh kamu untuk membuatku bahagia. Tetapi seharusnya saudara yang terjadi adalah I need you to make me like Jesus Christ. Saya membutuhkan engkau suamiku. Saya membutuhkan engkau istriku. Adalah untuk apa? Untuk menggenapi tujuan penebusan Allah, yaitu membentuk engkau dan saya untuk makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, jadi pola pikir seperti ini yang harus kita ubah. Kita perlu berbicara kepada suami kita,
kepada istri kita, kepada anak-anak kita, papa, mama, istriku, suamiku, anak-anakku, tolong bantu aku sebagai papa untuk bisa makin bertumbuh di dalam karakter Kristus, makin bertumbuh di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kebaikan. Jadikan rumah tangga ini, keluarga ini menjadi wadah di mana kita pribadi-pribadi ini makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Maka seharusnya itu saudara yang menjadi paradigma mindset cara berpikir kita. Selanjutnya saudara, saya ingin memberikan contoh yang lain saudara tentang konsep yang keliru di dalam relasi pernikahan saudara. Konsep ini berkata seperti ini, you exist to serve me. Kamu ada, kamu hidup untuk melayani aku. Jadi kita berpikir sebagai suami, maka tugas utama dari istri adalah melayani semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Sebagai istri kita mengharapkan suami kita melayani semua kebutuhan-kebutuhan kita yang ada. Tentu saudara, di dalam batas-batas tertentu saudara, itu adalah sebuah harapan, sebuah ekspektasi yang tidak salah. Karena keluarga adalah salah satu wadah untuk kita saling memberi, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain. Tetapi saudara, jikalau itu yang menjadi mindset kita di dalam hidup pernikahan, yaitu pasangan kita ada, fokusnya adalah untuk melayani kebutuhan diri kita. Maka percayalah saudara, kita akan banyak mengalami kekecewaan, banyak mengalami kepahitan, banyak mengalami luka hati di dalam hidup ini. Maka seharusnya saudara paradigma atau mindset berpikir kita adalah you belong to God. Kamu adalah milik Allah. Suami kita adalah milik Allah. Istri kita adalah milik Allah. Anak-anak kita adalah milik Allah. Dan orang-orang yang hadir di dalam hidup kita ini, yang kita kasih ini, adalah orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita ini bukanlah pemilik sesungguhnya atas suami kita, atas istri kita, atas anak-anak kita, tetapi pemilik sesungguhnya adalah Allah sendiri. Maka saudara, kesadaran seperti ini akan mengubah cara berpikir kita. Bagaimana kita memperlakukan setiap pribadi, memperlakukan pasangan kita, memperlakukan anak-anak kita sebagai pribadi yang spesial, yang merupakan gambar dan rupa Allah, yang merupakan milik Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika kita sadar bahwa suami kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita adalah milik Allah saudara, maka kita akan memperlakukan setiap pribadi ini secara respek, secara hormat, sebagaimana kita juga respek dan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saudara membaca Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan yang kedua tadi, memang bagian teks yang kita baca ini saudara tidak berbicara langsung tentang kehidupan keluarga dan kehidupan pernikahan. Tetapi saudara, teks yang kita baca ini mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya. Orang yang sudah menerima begitu banyak kemurahan dan kebaikan Allah di dalam kehidupan ini, bagaimana seharusnya kita bersikap? Saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama itu dikatakan demi kemurahan Allah. Nah, menarik sekali saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dan di dalam bahasa terjemahan beberapa bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan by the mercies of God. Jadi kemurahan Allah ini dinyatakan dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Dalam arti apa saudara? Saudara dan saya menerima begitu banyak, begitu limpah kemurahan Allah di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita. Dulu saudara, sebelum kita lahir baru, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, kita ini adalah hamba dosa, tetapi begitu kita mengalami karya keselamatan kelahiran baru oleh kuasa Roh Kudus, engkau dan saya menjadi hamba kebenaran, dimampukan oleh Allah untuk terus bertumbuh, menyenangkan Tuhan dan meninggalkan dosa. Dulu saudara, sebelum kita lahir baru, sebelum kita mengalami sentuhan kasih Allah, kita hidup hanya untuk diri sendiri, dari aku, oleh aku, dan untuk aku. Tetapi begitu Tuhan melahirbarukan kita, Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, maka Tuhan mengubah
orientasi hidup kita. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi belajar untuk hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan yang kedua ini saudara, sebagai orang-orang yang sudah menerima kemurahan Allah, kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus di dalam hidup ini, maka kita diberikan dua perintah. Perintah yang pertama saudara adalah kita diperintahkan untuk mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan diri kita sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka saya percaya saudara bahwa kita dipanggil bukan hanya mempersembahkan diri kita saja, tetapi juga mempersembahkan diri, kehidupan keluarga kita sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, konsekuensi dari umat yang sudah menerima kemurahan Allah di dalam Kristus ini, maka kita juga saudara dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia ini. Kita dipanggil untuk tidak mengikuti pola cetakan dunia ini. Tetapi kita diperintahkan dan dipanggil untuk terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Pembaharuan akal budi saudara yang dimaksudkan di dalam bagian ini bukan bermaksud sama artinya dengan pembaharuan intelektual, tetapi pembaharuan hati yang dimaksudkan di dalam Roma 12 ayat 2 ini lebih kepada pembaharuan di dalam hati kita. Pembaharuan di mana membuat kita memiliki satu kesadaran yang baru, pemahaman yang baru. Bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen yang sudah menerima kebaikan Allah di dalam hidup ini. Dan menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dibentuk bukan menurut pola cetakan dan desain dunia ini. Tetapi kita dibentuk dan ditransformasi menurut pola cetakan dan desain dari Allah sendiri. Itulah sebabnya saudara saya meyakini bahwa perubahan hidup kita, perubahan perilaku kita dimulai dari apa? Dimulai dari perubahan cara berpikir, perubahan mindset hidup kita. Dan pola pikir kita itu saudara jangan pernah lupa, sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita memberikan respons berbagai situasi di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam temu doa pada malam hari ini, saudara, saya ingin bersama-sama kita semua termasuk saya. Kita mau dengan rendah hati, mau dengan jujur di hadapan Tuhan, untuk kembali mengevaluasi akan kehidupan keluarga dan pernikahan kita. Apakah kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan kita sudah selaras, sudah sesuai dengan tujuan maksud Allah seperti yang Dia nyatakan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara, seorang penulis buku rohani yang terkenal yang bernama Gary Thomas, saudara, di dalam salah satu bukunya yang berjudul Sacred Marriage, Pernikahan yang Kudus, dia menuliskan kalimat yang berbicara tentang tujuan dan keunikan dari pernikahan Kristen. Pernikahan dirancang oleh Allah bukan sekedar untuk membuat kita bahagia. Tapi sayangnya saudara, ini kadang-kadang pola berpikir kita. Kenapa kamu mau menikah? Ya Pak, karena saya sudah cukup umur, saya sudah cukup mapan, saya sudah mandiri dari orang tua, bisa kerja sendiri, tidak lagi minta-minta dengan orang tua. Apalagi Pak yang dicari dalam hidup ini. Bukankah kita ingin hidup bahagia Pak dengan pasangan kita? Jadi saudara, Gary Thomas mengatakan pernikahan dirancang oleh Allah bukan sekedar untuk membuat kita bahagia. Kebahagiaan itu bukan tujuan tertinggi, tujuan ultimat daripada pernikahan. Tetapi yang terutama adalah membuat kita lebih kudus, makin serupa dengan Yesus Kristus dari hari ke hari. Melalui pernikahan, kita belajar meneladani kasih Kristus bagi gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Tuhan menebus dan menyelamatkan kita, Tuhan bukan sekedar bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan ketika mati nanti kita masuk surga. Tetapi saudara, salah satu tujuan penyelamatan karya Allah di dalam hidup kita adalah
untuk memulihkan gambar Allah yang telah rusak di dalam diri kita, yang sudah cemar oleh karena dosa. Itulah sebabnya Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam diri kita untuk membentuk kita, makin hari makin menguduskan kita, makin hari bertumbuh makin serupa dengan karakter Kristus. Saudara-saudara, karakter Kristus itu, saudara, contoh yang sederhana itu digambarkan di dalam buah roh yang dideskripsikan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Itulah karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Maka saudara, saya percaya bahwa keluarga dan pernikahan itu adalah salah satu sarana atau wadah yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita makin bertumbuh serupa dengan karakter Kristus. Di dalam kehidupan keluarga dan di dalam kehidupan pernikahan itulah, saudara, kita belajar apa artinya mengasihi. Kita belajar artinya memberikan kebaikan kepada pasangan kita dan kepada anak-anak kita. Di dalam kehidupan keluarga itulah, saudara, engkau dan saya belajar apa artinya menjadi pribadi yang setia, yang dapat dipercaya. Yang belajar juga untuk sabar, yang belajar juga untuk melakukan self-control, pengendalian diri di dalam berbagai aspek kehidupan ini. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya pernikahan dan keluarga didesain dan dirancang Allah, saudara, menjadi sebuah sekolah karakter seumur hidup kita. Bagaimana kita untuk terus-menerus berproses menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, kita kembali kepada pertanyaan di awal yang kita diskusikan tadi. Apakah secara otomatis Allah mengaruniakan pernikahan yang bahagia kepada anak-anaknya? Saudara, kita tahu ini adalah konsep yang keliru. Pendeta Dr. Paul Gunadi, saudara, di dalam buku yang sama, dia menuliskan kalimat seperti ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagian kita adalah mengusahakan pernikahan yang baik, yang sehat, dengan bersandar pada Tuhan. Sedangkan bagian Tuhan adalah memberikan kemampuan dan memberkati usaha kita tersebut. Dengan kata lain, saudara, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa di dalam menjalani kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga, di sini ada sinergisme, kerjasama antara Allah dan kita yang terlibat di dalamnya. Bagian Allah adalah memberikan kemampuan kepada kita, bagian Allah adalah memberkati usaha kita untuk mewujudkan kehidupan pernikahan yang sehat. Sedangkan bagian kita, saudara, adalah kita mengerjakan tanggung jawab kita, mentaati perintah Tuhan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan berkeluarga. Itulah sebabnya, saudara, jangan sampai kita berpikir oleh karena pernikahan kita diberkati di dalam gereja, pernikahan kita dihadiri oleh orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang mencintai kita, pernikahan kita diadakan di dalam satu acara yang begitu megah, di dalam sebuah acara yang begitu sakral, maka otomatis pasti berkat Tuhan akan tercurah di dalam pernikahan kita. Saudara, kita jangan pernah lupa, berkat Tuhan itu sumbernya adalah dari Allah sendiri. Allah lah yang menilai, Allah lah yang menyatakan apakah pernikahan ini berkenan di hatiku atau tidak. Saudara-saudara, saya tertarik dengan salah satu kutipan quotes dari seseorang yang mengatakan seperti ini. Hari-hari yang paling sulit di dalam pernikahan adalah hari-hari setelah pesta pernikahan itu sendiri. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud saudara kita melihat pernikahan itu secara pesimis, tapi poin yang ingin saya katakan adalah kehidupan pernikahan itu bukanlah hal yang mudah. Kehidupan pernikahan itu seringkali tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Oleh karena apa? Kita memiliki ekspektasi yang keliru. Kita berpikir dengan pernikahan ini saya akan bahagia. Tapi sekali lagi Alkitab menegaskan, saudara, bahwa tujuan utama daripada pernikahan sebenarnya adalah membuat kita menjadi pribadi yang lebih kudus, menjadi manusia yang Tuhan inginkan, menjadi manusia yang makin hari makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, apakah salah kita menginginkan kebahagiaan, merindukan kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga dan pernikahan kita?
Tentu saudara tidak salah, tetapi kita harus memahami bahwa itu bukanlah tujuan akhir, tujuan tertinggi, tujuan ultimat dari kehidupan keluarga pernikahan kita. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan kitab Hikmat Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Orang yang takut akan Allah, nah saudara-saudara, istilah takut akan Allah di dalam kitab-kitab hikmat, ya, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, ya, takut akan Allah itu sama artinya dengan mengasihi Allah. Orang yang takut akan Allah atau orang yang mengasihi Allah akan beroleh kebahagiaan. Dengan kata lain saudara, bahwa kebahagiaan itu merupakan akibat, merupakan hasil, merupakan buah dari kita mengejar apa yang diperkenan, yang disukai oleh Allah di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan merupakan berkat yang Allah sediakan bagi mereka yang mengasihi Allah. Saudara-saudara, seorang sutradara film yang terkenal dari Italia yang bernama Michelangelo, saudara, dia pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Mencari kebahagiaan itu seperti kita menampung air di tangan kita. Semakin kita ingin menggenggam erat air ini, maka akan makin banyak air itu yang tumpah, yang keluar dari tangan kita. Saudara-saudara, jangan kita mengejar kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Ketika kita menikah, ketika kita berkeluarga, tujuan utama kita bukan mencari dan mengejar kebahagiaan dalam hidup ini. Karena saudara kita akan mengalami banyak kekecewaan dan kepahitan dalam hidup ini. Tetapi yang menjadi fokus kita seharusnya adalah mengejar sebuah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Yang menjadi fokus hidup kita adalah mengejar sebuah kehidupan keluarga yang memuliakan Tuhan. Maka saudara, pada saat kita mengejar sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan, maka kebahagiaan itu akan mengikuti sebagai hasil, sebagai buah, sebagai akibat dari sebuah pengejaran yang benar. Jadi saudara jangan salah paham dengan saya seolah-olah saudara kita tidak perlu dan salah merindukan dan mengharapkan kebahagiaan di dalam pernikahan dan di dalam hidup kita. Bukan itu poin saya. Tapi sekali lagi kebahagiaan itu bukanlah sesuatu tujuan kita. Itu adalah buah, itu adalah hasil dari mengejar apa yang benar di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu quotes, ada satu kutipan saudara yang mengatakan seperti ini. Anda tidak dapat memilih dalam keluarga seperti apa Anda dilahirkan, tetapi Anda dapat memilih keluarga seperti apa yang ingin Anda bentuk. Ketika kita saudara lahir ke dalam dunia ini, ada begitu banyak pilihan-pilihan yang tidak bisa kita buat. Kita tidak bisa memilih kita lahir di dalam keluarga yang kaya kah, atau lahir di dalam keluarga yang miskin, atau keluarga yang sederhana secara ekonomi. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, saudara, kita tidak bisa memilih kita lahir di dalam keluarga yang harmonis kah, atau lahir di dalam keluarga yang broken home, yang papa mama kita cerai, yang pergi entah kemana kita tidak tahu. Ketika kita lahir, saudara, ke dalam dunia ini, kita tidak bisa memilih kita lahir akan punya orang tua seperti apa. Demikian juga sebagai orang tua, kita tidak bisa memilih kita akan punya anak seperti apa. Orang tua dan anak, dua-duanya sama-sama dalam posisi tidak bisa memilih. Tetapi saudara, jangan pernah lupa, sekalipun ketika kita lahir ke dalam dunia ini, ada begitu banyak pilihan-pilihan yang tidak bisa kita buat, oleh karena semuanya itu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang ingin kita bentuk dan yang ingin kita perjuangkan di dalam hidup ini. Kiranya saudara melalui temu doa pada hari ini, kita kembali membaharui komitmen dan tekad kita di hadapan Tuhan. Mengambil sebuah keputusan yang sangat penting pada malam hari ini. Untuk membentuk sebuah keluarga yang hidup meneladani Kristus. Menjadi sebuah keluarga yang belajar, menjadikan keluarga itu wadah, tempat untuk karakter kita. Buah roh itu makin tumbuh dan nampak di dalam diri kita. Bertumbuh makin serupa dengan
karakter Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari ya Tuhan, menjalani kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga bukanlah hal yang mudah. Orang berdosa menikah dengan orang yang berdosa, selalu ada pergumulan, selalu ada masalah yang kadang-kadang membuat kami putus asa, mengalami luka hati dan kepahitan dalam hidup ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh memiliki pola pikir, mindset yang berubah ketika kami menjalani kehidupan keluarga dan pernikahan kami. Fokus kami, tujuan kami yang utama bukan mengejar, mencari kebahagiaan melalui keluarga dan pernikahan kami. Tetapi fokus kami, tujuan utama kami adalah mengejar apa yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan Engkau melalui kehidupan keluarga pernikahan kami. Hanya ketika kami mengejar apa yang benar, yang berkenan di hati-Mu, maka kebahagiaan dan kepuasan di dalam Tuhan itu akan mengikuti dan mengiring hidup kami. Dan itu akan kami alami sebagai buah dan upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pimpin dan tolongkan setiap keluarga di Gereja Kristen Kalam Kudus ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan dan kesulitan, biarlah kami boleh memandang kepada Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kebaktian temu doa kita selesai, Tuhan Yesus memberkati dan memimpin kita semua.